Tadi sampai, sorry guys, ada iklan. Kulkas Ada yang mau nyetok. kopi. Ada yang mau nyetok kopi guys. Oke, tadi sampai di belajar AI. terus nggak belajar AI tadi. Bentar. Ke A few moments later. Apa tadi? Lupa gue. Udah ulang aja pertanyaannya. ini apa? Tentang cara kita mulai belajar Oke, AI. tadi kan aku bilang cara kita mulai, Buka tiap pahami hari. dulu kemampuan AI-nya. Nah, AI itu bisa kita lihat kok, misalnya AI itu kemampuannya apa aja. Nah, tahu dulu kemampuan AI-nya untuk melakukan apa aja, baru sesuaikan dengan kondisi kita. Kalau misalnya kita mahasiswa, berarti kita lagi butuh-butuhnya untuk riset, kita butuhnya untuk ya menyelesaikan materi-materi kuliah dan lain-lain gitu kan, sintesis persamaan-persamaan. Kalau misalnya kita lagi dalam pekerjaan kayak tadi Bro Alam sesuai dengan software engineer dan lain-lain seperti itu. Antum misalnya butuh apa, nah itu ketika kita udah tahu fungsinya apa dari AI-nya ini secara praktikalnya ya, mudahnya itu seperti itu sih. Baru sesuaikan aja kita maunya apa. Ya. Gitu. Udah gitu aja. Nah, nanti dia diulang-ulang. Sebenarnya kan belajar itu soal mau mengulang-ulang terus. Benar-benar. Tapi Tapi mudahnya sih ini, buka website AI-nya, terus baca dokumentasinya, selesai. Baca dokumentasinya. baca dokumentasinya. Jadi kan setiap kita pengen pakai barang apapun, tools apapun itu pasti Ada panduannya. betul, ada manual book lah. Nah, Manual book, di website OpenAI, website apapun itu yang misalnya teman-teman pakai ya. Nah, cloud ChatGPT itu ada ininya, ada dokumentasinya. Panduannya. Ada Cara dokumentasinya menggunakannya gitu. lah ya. Cara Iya, menggunakan. maksudnya ini fiturnya ini ada apa aja gitu. Ya. Kalau teman-teman bingung baca dokumentasi juga, ya udah tanya AI-nya aja. Minta AI-nya. Iya, lu bisa ngapain aja sih gitu. Iya. Nanti dikasih list sama dia. Tapi kalau kayak gitu AI itu kayak pisau bermata dua berarti ya. Maksudnya dia bisa ngebantu, tapi bisa ngebunuh juga. Ngebantu dengan cara kalau orang mau belajar jadi mudah. Tapi karena kemudahan itu, orang tuh jadi males gitu. Tapi masih ingat gak sih tentang yang Kak Ustadz Felix pernah bilang kalau masa emas itu akan melahirkan generasi emas akan melahirkan masa yang mudah. Masa yang mudah akan melahirkan generasi yang sulit gitu karena semuanya apa-apa udah ada. Jadi males generasinya. Generasi yang sulit akan melahirkan masa yang sulit gitu. Masa yang sulit akan melahirkan generasi emas gitu siklusnya gitu. Siklusnya. Heeh. Nah, gue setuju sama siklus itu, Iya tapi kan? gue kurang setuju sama AI bermata dua. Kenapa tuh? Pisau bermata dua. Karena AI nggak punya mata pisau. Maksudnya AI itu mungkin gini, ini bukan melawak. Maksudnya gini, AI itu nggak bisa membunuh. Enggak, maksud gua membunuh ini definisi membunuh adalah mereka jadi males karena apa-apa ada gitu. Maksudnya kayak nyari berita atau nyari apa langsung aja GPT buatin ini tanpa Oke, tanya gini, pasti kalau udah konteks gitu, mereka hanya ingin menyelesaikan task mereka doang. Oh iya benar. Udah cuma gitu doang. Bukan belajar. Iya, mereka hanya ingin menyelesaikan kewajiban mereka doang. Jadi Iya. mereka pengen cepat aja. Habis itu mereka push rank. Iya kan. Nah, berarti itu kan tandanya sama aja kayak pisau bermata dua kan, Bang? Maksudnya kalau digunakan dengan baik Semua benda, sih. semua apapun tools itu akan seperti itu. akan seperti itu. Semua tools yang ada akan seperti Semua itu. itu seperti itu. Tergantung orangnya kan. Betul. Tergantung si pemakainya. Tergantung yang bisa membuat why. Why-nya. Iya. Tergantung si Kenapa pembuat why. dia memakai itu? Memakai itu. Ngapain dia memakai itu? Bener. Lah, orang HP ini tuh apa? Ini bermata berapa? Lah, iya kan Bermata analoginya satu. gitu kan. Bermata Semua satu. apalagi misalnya yang lainnya misalnya lu untuk membantu atau lu untuk mojok atau apa kan tergantung yang Tergantung megang. kenapanya sih, Tergantung berarti yang ya. megang. Berarti Ya, be quiet. iya, semua benda itu kayak gitu sifatnya. Jadi ya memang tools itu, benda itu nggak punya tujuan. Makanya tadi bilang Bro Iya. tadi. Orang yang punya tujuan. Gitu. Tapi chance untuk menjadi itu membuat orang malas lah. Lah dulu waktu pertama kali browser itu muncul sama kan mindsetnya. Betul. Iya kan? Oh, iya. Denial juga kan? Betul. Ini kita ikut nggak browser ini? Browser ini bisa buat orang malas nih. Jadi apa-apa googling. Betul. Antum nggak inget karena mungkin antum nggak Belum. usianya. Kita Iya. dulu
ngalamin itu, dibilang dilarang dari googling. Iya. Iya, harus iya, tulis betul. dari buku. Betul. Sekarang sih gue malah di tahap itu nggak boleh pakai ChatGPT. Lah iya, googling boleh, apa-apa boleh gitu maksudnya. Gitu. Iya. Itu kayak ketakutan-ketakutan perkembangan teknologi bagi orang-orang yang nggak mau adaptasi cepat aja. Betul. Berarti bener yang Sebenarnya gini aja sih simpelnya. Misal kita bicara tentang buku lah ya. buku. Nah, misal kita bicara tentang buku, Buku apa, dari Bu? orang yang membaca buku, itu kira-kira mayoritas apa minoritas? Minoritas. Minoritas. Jadi semuanya itu pasti minoritas yang memaksimalkan sebuah tools ya untuk bisa berkembang itu pasti minoritas. Iya. Jadi jawabannya itu semua benar kata Bro tadi. Semua jawabannya itu ya semuanya sama. Jadi tergantung kita why-nya tuh pengen ngapain gitu. Benar nggak logikanya? Iya, iya. Kita harapan lu tadi kan nggak realistis. Maksudnya harapannya gimana? Kita semuanya tuh harus banyak gitu. Walaupun kita belajar yang mudah segala macam dan harus mayoritas gitu kan. Semua orang tuh bisa memahami itu semua gitu dengan memaksimalkannya. Nah, kita tuh menggaungkan itu bukan cuma dari AI tapi dari dulu-dulu. Entah dari buku, entah dari apapun itu gitu. Bener nggak? Menggaung-gaungkannya misal kayak menghafal Quran dan kita harus paham artinya dan tahu maksudnya dan diimplementasikan dalam kehidupan gitu. Berapa persen orang kayak gitu kira-kira? Dikit. Nah, emang kayak gitu pada akhirnya gitu. Seberapa orang-orang yang pengen all in lah terhadap apa yang dia udah coba untuk effort gitu. Itu pasti kayak pasti minoritas. Nah, jadi permasalahannya tuh kita pengen di mana? Kita pengen sekedar menggunakan atau kita pengen memaksimalkan gitu. Oke. Berarti tergantung orangnya masing-masing gitu. Dan berarti nyambung sama yang kayak kemarin, distribusi awal ya namanya, distribusi awal kan. Difusi inovasi, ya kan? Jadi sedikit banyak, rata-rata dikit lagi gitu ya. Oke. Berarti kalau tadi kalau yang Bang Askaf bilang yang browser itu tadi awalnya orang pada nolak. Skeptis juga orang-orang dulu tuh. Dulunya gitu berarti ya. Tapi akhirnya menggunakan Ya, akhirnya biasa. siapa yang nggak pakai browser gitu loh maksudnya. Berarti si ChatGPT ini sama kayak Sama. browser dulu. Polanya sama. Polanya sama. Cuman teknologinya makin canggih kan, makin upgrade. Iya. Oke, berarti ini sama. Berarti teori yang gue tonton di Remojin berarti bener ya. Nah, ada lima hal yang ketika revolusi baru itu terjadi. Yang pertama menolak. Yang kedua yang pertama kebingungan. Bingung. Ya kan? Kebingungan. Mau ikut atau enggak, mau pro atau enggak ya kan? Ya. Yang kedua menolak tuh. Banyak orang-orang yang nggak ngebolehin lah, nggak boleh pakai ChatGPT dan lain. Yang ketiga menyalahkan. Yang keempat menerima. Yang kelima melupakan kalau dulu pernah nolak, akhirnya terbiasa pakai ini gitu, akhirnya melupakan gitu. Oke. Mungkin polanya sama dengan browser ChatGPT ini. Oke. Fine. Kita udah bahas si ChatGPT ini. Berarti kuncinya adalah ketika ketika kita nggak bisa pakai AI, yang pertama kita lakukan harus adalah bukan takut takut terhadap kita digantikan AI, tapi kita temuin tujuannya dulu. Habis itu dengan AI, menggunakan AI kita gapai tujuan itu supaya lebih mudah gitu. Dengan adanya AI seperti itu ya berarti. Bukan kita takut tergantikan dengan AI, apalagi yang tadi Bang Alam bilang 2045 AI ini udah kecerdasannya udah melebihi satu kecerdasan manusia di dunia ini gitu. Bukannya takut tergantikan AI, tapi kita harus pakai AI gitu. Jadikan itu sebagai teman lah ya, sebagai senjata. Justru gini, menurutku kayak AI itu kayak danau gitu. Kenapa danau? Kayak danau gini. Ada sebuah danau. Danau itu kan, kalau danau tenang itu kan mencerminkan apa yang ada di atasnya. Iya. Mencerminkan, contoh ada danau di sekitaran pegunungan, ada pohon-pohon dan lain-lain. Iya. Indah kan? Iya. Nah, AI itu danaunya. Nah, orang-orangnya, kita semua yang mengelilingnya itu kita. Kalau misalnya yang dikelilingnya itu indah, itu pasti cerminannya indah. Kayak gitu juga. Itulah data-datanya. AI itu kan mau olah data. Kalau data-datanya bagus, semuanya bagus, dia akan diolah dengan bagus. Gitu. Maksudnya mencerminkan atasnya, mencerminkan siapa yang pakai dia gitu. AI itu seperti itu. Dia hanya cerminan doang gitu maksudnya gitu. Maksud lu ketika emang orang pada dasarnya sih yang pemakai ini emang bagus, Iya. AI itu bakal AI kan bagus juga bagus. gitu. Iya, akan bermanfaat. Contoh seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kita nggak egois ya tadi ya. Iya. Contoh kita nggak egois. Orang-orang yang paham AI, yang jago AI, dia nggak egois untuk merasa bahwa harus mematikan manusia. Iya. Sejauh mana efisiensi harus dihadirkan, sejauh mana keuntungan harus didapatkan ketika kita harus memusnahkan sesama entitas kita.
justru yang harus dilakukan adalah buat satu regulasi, buat satu cara ya, bukan regulasi saja, tapi cara gimana biar umat manusia ini bisa terbantu gitu. Dan jangan ada ngerasa harus harus lebih terus tanpa mengontrol keinginan nafsu kita untuk lebih. Bagus memang kita pengen efektif dan lain-lain itu ya. Kita semua pengen kayak gitu emang. Tapi ayo kita lihat realitasnya bahwa banyak ketimpangan yang terjadi. Islam tidak mengizinkan ketimpangan. Justru Islam hadir untuk bisa ngontrol itu. Kita harus ngontrol nafsu kita juga gitu. Nah itu mungkin itu sih. Makanya tadi kenapa AI itu sebagai cermin? Ya kalau misalnya AI itu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, maka cerminannya itu akan indah juga gitu, yang keluar, yang mantul gitu. Begitu juga sebaliknya. Iya. Kalau yang pemakainya buruk, pemakainya menggunakannya untuk hal buruk, ya AI juga bisa gitu ya, membantu mereka untuk melakukan hal buruk dengan cepat. Betul. Itu polanya tuh sama kayak sosial media ya. Jadi sosial media itu kan dulu coding itu sangat awam banget oleh manusia gitu. Nah, tapi orang-orang yang menggunakan orang-orang yang maksudnya orang-orang yang beradaptasi terhadap coding itu orang-orang yang tanda kutip tuh kafir gitu. Orang-orang yang tidak ada Islam di dalamnya gitu. Bener nggak? Nah, dengan itu ya jadi sosial media segala macam itu dimiliki sama orang-orang mereka, dengan rules mereka gitu. Nah, kami di sini meminta teman-teman semua yang seorang muslim, seorang mukmin yang pengen ada perubahan gitu kan terhadap sebuah umat kita semua. Nah, harapannya tuh teman-teman juga beradaptasi dengan AI gitu. Supaya nanti orang benar kata bro tadi, supaya tadi yang mengelilingi danau tadi itu orang-orang mukmin, orang-orang yang mencintai saudara-saudara mereka gitu. Orang-orang yang ada Islam di hati mereka gitu. Supaya kita tuh bisa melihat Islam tuh tergapai dengan setiap entitas yang ada gitu. Setiap kaum yang ada gitu. Kita pengen gitu, kita pengen kesetaraan itu belum ada gitu. Jadi saat ini tuh orang tuh lagi kekurangan kesetaraan gitu. Ketimpangannya sangat kesetaraan jauh gitu. ya. Bahkan ya maksudnya kayak di saat orang-orang semua itu masih mikir bayi perempuan itu harus dibunuh atau tidak gitu kan, harus dibunuh, Rasulullah tuh udah menyelamatkan itu jauh sebelum jauh sebelum orang tuh bayangkan gitu. Gitu. Jadi kita harap teman-teman semua, kita sharing di sini terkait AI, kita harap teman-teman semua yang muslim terutama itu belajarlah AI gitu. Oke, bener. Berarti kalau ini jangan takut dan tidak bergerak ya. Betul. Jangan malah kayak takut abis itu nggak gerak gitu. Karena menolak gitu. Apalagi menolak ya. Karena menurut gua takut dan tidak bergerak itu satu langkah sebelum kata menyerah gitu. Betul. Jadi sama aja kayak kita menyerah, cuman beda satu langkah aja gitu. Takut tapi nggak bergerak. Takut itu karena ketidaktahuan kan. Makanya itu kita harus tahu dengan cara berani mencoba, berani mempelajari, itu dia. Betul. Jadi teman-teman ya seperti kita yang kalau umat Islam tuh umat yang membaca. Iya. Iqra. Jadi teman-teman harus membaca, belajar AI, jangan takut sama AI dan tidak bergerak. Pelajari AI dan jadiin AI sebagai apa? Kalau lu jadiin AI sebagai apa? Banyak hal terus intinya. Tergantung situasi. Tergantung kebutuhan gitu. Bisa karyawan, bisa guru. Iya, bisa karyawan, bisa guru, bisa banyak mentor. Temen ngobrol? Bisa. Gua lu ya gua sambil tidur gua ngobrol sama ChatGPT kok. Apa pertanyaan yang paling sering lu tanyain? Yang paling sering gue tanyain tuh analisa keseharian gue hari ini gimana ya? Terus dia jawab apa? Ya kamu bisa lebih meningkatkan lagi efektivitas di area ini gitu. Dikasih saran dan lain-lain. Ngobrol aja terus sampai ini. Nanyain bisnis, nanyain apa-apa gitu. Sambil tidur. Satu pertanyaan yang paling aneh lu tanyain ke AI. Apa ya? Ada enggak? Yang random banget gitu. AI itu jawab apa akhirnya? Tapi misalnya lu nggak bisa jawab itulah. Tapi overall AI sebagai teman ngobrol seberapa bagus sama manusia? Overall yang lu pernah ngobrol sama banyak manusia nih, overall AI ini di tahap mana? Di tengah kah? Kalau yang saat ini sih kah? Tengah menurut gue ya. Tengahnya itu dia bisa ini, cuma dia nggak bisa emosi, dia nggak bisa emosi. Kita kan gini, full emosi itu ya manusia itu ya. Ada emosi kan banyak marah, bahagia, sedih gitu ya. AI nggak bisa buat sedih, AI nggak bisa buat marah, AI nggak bisa buat apa. Jadi kalaupun AI itu bisa buat kita puas dengan
dia memuji-muji kita, Ya. manusia itu pada dasarnya full emosinya itu harus terpenuhi. Benar. Apapun itu ya, marahnya harus Iya, ada, harus ada, sedihnya harus sedihnya, takutnya. Nah, itu manusia itu. Makanya keunikan manusia itu powerfulnya di situ. Makanya kalau ada orang yang kekurangan satu emosi itu malah aneh gitu ya. Ya. Misalnya nggak pernah nangis gitu. Iya. Gue pernah ngeliat tuh ada anak bayi lahir dia nggak bisa nangis, akhirnya dipukul-pukul supaya bisa nangis. Nah. Malah kalau kekurangan tuh aneh. Nah, itu tadi juga salah satu jawaban kenapa manusia mungkin tidak akan pernah hilang gitu. Pasti Karena- akan bertahan kok. Karena perasaan itu. Tapi nggak tahu nanti gimana bertahannya. Kayak itu aja. Dan pertanyaannya tuh ya, itu tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab kan? masing-masing. Dan harapannya tuh orang-orang mukmin yang bertahan Ya. itu bisa membawa Nari, saudara. Membawa saudara-saudaranya, betul. Betul. Itu dia. Amin amin. Oke, ngobrol-ngobrol membahas tentang ngobrol dengan AI. Kali ini kita punya segmen baru nih. Kita mau nyoba hal baru. Kita gini aja. Sesi ini kita Untuk kasih membuktikan. tips and trick. Maksudnya tips and trick nanya apa aja AI. Nanti kita kasih tahu teman-teman yang belum tahu AI untuk apa aja kita tanya langsung AI-nya. Jadi sekarang karena ini segmen bonus, Ya, teman-teman, kita membuktikan AI itu untuk apa aja. saat ini gitu. Oke. Nah, sekarang kita pakai itu AI versi yang 4.1. Jadi sebenarnya AI itu ada sampai 4.5 tadi kan. ini yang Bro. terbaru ya. Ya, yang terbaru. Nah, sekarang kita yang 4.1 aja. Ya. Nah, biar lancar. Nah, sekarang kita tanya buat teman-teman yang belum tahu AI itu untuk apa aja dan yang masih mikir AI itu untuk browser doang. Nah, ini kita tanya AI-nya. Halo Bapak AI. Halo Bapak AI. Udah nggak? Halo, halo. Apakah dengar suara saya? Antum kecilin. Enggak. Gede. Sebentar, Ulang. ulang. AI Ahmad Irwansyah. Oke. Cek. Halo, halo. Selamat malam Bapak AI. Selamat malam, apa kabar? Ya, baik. Udah nggak usah basa-basi. Jadi kita lagi sekarang ada di podcast Arah Balik nih. Ya. Wah, seru banget. Apa nih yang mau kita bahas di episode podcast kali ini? Ada topik seru atau tamu spesial mungkin? Oke, kalau tamu spesial semua yang ada di sini spesial. Jadi sekarang kita mau tanya ini, teman-teman di rumah mungkin pada belum tahu nih di audiens podcast kita apa aja kemampuan Bapak AI. Coba deh Bapak AI bisa jelasin, bisa ngapain aja, bisa ngebantu apa aja. Apakah bisa jadi mentor, guru, karyawan dan lain-lain. Coba dijelasin ke teman-teman di rumah. Oke, siap. Jadi aku ini bisa membantu. Aku bisa jadi teman ngobrol yang asyik, bisa bantu nyari informasi, ngasih ide-ide kreatif, ngebantu belajar hal-hal baru, bahkan kasih saran seputar bisnis atau proyek yang lagi kamu kerjain. Pokoknya serba bisa deh. Oh, berarti bisa banyak hal ya? Iya betul banget. Jadi kalau ada apa-apa yang pengen dibantu, tinggal bilang aja. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Nah, Oke, coba AI. Kalau Bapak AI bisa semuanya, kasih satu jokes stand up yang bisa buat kita ketawa. Oke, aku coba ya. Gimana kalau gini? Kenapa komputer nggak pernah kesepian? Soalnya mereka punya banyak teman di jaringan. Senang deh kalau berhasil bikin ketawa. Kalau ada lagi yang mau ditanyain atau mau ngobrol-ngobrol seru Enggak sih lainnya, jawabannya? Karena mereka Teman. banyak jaringan. Iya, bener. Makanya banyak teman. Bapak AI, coba tadi kan ngelucu, coba sekarang ngegombal bisa nggak? wah boleh juga nih. Coba ya, gimana kalau gini? Kamu itu kayak wifi, soalnya setiap kali deket kamu, sinyal hatiku langsung full bar. Gimana, gombalannya oke nggak? Belum sih. Nice try, nice try AI, nice try. Oke. Lu nanya. Ya mungkin misalnya teman-teman, misalnya kan kalau aku nanya tadi hal apa yang paling aneh ya, Ya.
Aku tuh sering diskusi misal malam-malam ya, diskusi tentang coding atau diskusi tentang sains lah. Misalnya contoh kayak isu Nabi Yusuf dulu gitu. Nah, Nabi Yusuf dulu kan ada apa? Jadi Nabi Yusuf dulu sebagai menteri. Nah, waktu itu masih pacaklik. Jadi Nabi Yusuf itu diminta untuk mengumpulkan masa panen, hasil panen selama 2 tahun untuk pacaklik selama 7 tahun. Nah, itu metode seperti apa yang digunakan Nabi Yusuf? Kenapa bisa Nabi Yusuf tuh bisa menyimpan makanan yang bertahan selama 7 tahun? Menarik banget ya kisah Nabi Yusuf ini. Metode yang digunakan itu sebenarnya seperti konsep manajemen penyimpanan hasil panen yang sangat bijaksana. Beliau mengatur agar hasil panen yang berlimpah di tahun-tahun subur disimpan dengan baik dan digunakan secara bertahap selama masa kekeringan sehingga persediaan makanannya tetap cukup untuk jangka panjang. General. Kenapa tidak basi? Seharusnya kan basi. Nah, itu dia keistimewaannya. Konon, Nabi Yusuf juga mengajarkan cara menyimpan hasil panen dengan metode yang menjaga kualitasnya, seperti memilih tempat penyimpanan yang kering, aman, dan terlindung dari hama, sehingga bahan makanannya tetap awet dan gak cepat rusak. Bapak Ai, apakah di zaman Nabi Yusuf itu ada alat yang lebih canggih daripada kulkas zaman sekarang? Wah, kalau kulkas sih belum ada ya di zamannya Nabi Yusuf, tapi mereka punya cara-cara tradisional yang canggih di masanya, seperti penyimpanan di lumbung yang terjaga sirkulasi udaranya, atau mengeringkan hasil panen agar lebih tahan lama. Jadi, meski teknologinya berbeda, prinsip dasarnya tetap keren banget. Oke. AI, gue punya satu hal lagi buat lo. Ini pertanyaan sering gue kasih ke orang-orang biasa, teman-teman gue, dan mereka nggak bisa jawab. Kalau lu bisa jawab berarti lu keren. Oke, udah siap belum buat teka-tekinya? Wah, seru banget nih, aku siap banget. Coba kasih teka-tekinya, aku penasaran banget mau coba jawab. Oke. Kalau orang baik jadi maling, maling jadi apa? Wah, ini teka-teki yang menarik banget. Kalau orang baik jadi maling, mungkin malingnya justru jadi orang baik ya. Jadi kebalikannya gitu. Gimana, bener nggak? Salah. AI, berarti kamu sama aja kayak orang-orang biasa, tidak bisa menebak. Iya deh, ketebak sama aja kayak yang lain. Tapi seru banget pertanyaannya. Kapan-kapan kasih teka-teki lainnya lagi ya. Oke, siap. Terima kasih AI. Sapa-sapa dong AI buat penonton arah balik. Tentu, halo teman-teman pendengar setia Arah Balik, makasih banyak udah dengerin dan tetap semangat ya. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan. Oke guys, jadi itu segmen bonusnya, itu kita ngasih tahu seberapa pintar AI sekarang, seberapa jauh perkembangan zaman sekarang. Jadi hal yang harus teman-teman lakukan adalah jangan takut dan malah diam. Yang teman-teman harus lakukan adalah coba untuk beradaptasi, coba untuk survive. Oke, mungkin pesan-pesan terakhir tentang hari ini, tentang AI, tentang kecerdasan buatan, tentang pesan-pesan buat teman-teman arah balik dari Bang Askaf dulu mungkin. Ya, kecerdasan buatan namanya buatan ya, pasti terbatas. Nah, sementara kita harus yakin karena kita yang buat ini Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam semesta. Jadi, jangan takut, adaptasi. Lakukan, pelajari, pahami, dan kita pasti akan bisa bertahan. Itu aja. Oke, kalau dari Bang Alam sendiri yang tiap hari pakai AI, pesan-pesannya Bang? Semakin cepat AI berkembang dan semakin maksimal AI berkembang dengan fitur-fiturnya, aku semakin nyaman dengan itu. Asik. Ini kuat sama pesan-pesan nih. Pesan-pesan? Kok aku jadinya? Iyalah aku. Kan presentasikan aku. Aku nggak tahu data yang lain kan. Oke. Jadi itu teman-teman semuanya tentang pembahasan AI. Semoga teman-teman terbukakan tentang AI. Dan jangan lupa buat tetap nonton terus podcast kami, tetap terus subscribe arah balik, tetap dukung. Subscribe. Oke, bye-bye teman-teman.